Halo, selamat datang di video Entrepreneurship bersama saya, Elijen. Saya merupakan salah satu penulis di dalam buku ini. Kita mulai dengan pertanyaan, apa itu entrepreneur? Anda dapat melihat definisi entrepreneur dari beberapa ahli pada tabel berikut ini. Berdasarkan beberapa definisi pada tabel tersebut, dapat disimpulkan entrepreneur atau wirausahawan adalah individu yang mengidentifikasi peluang bisnis, mengatur sumber daya, berani mengambil risiko, dan berinovasi untuk menciptakan nilai, seringkali dalam bentuk bisnis atau usaha baru. Adapun karakteristik wirausahawan adalah yang pertama, kesediaan mereka untuk mengambil risiko. Kedua, kemampuan mereka untuk mengenali kebutuhan pasar. Dan ketiga, dorongan mereka untuk membangun bisnis atau solusi guna memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan dari wirausahawan adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profitabilitas, pertumbuhan, dan dampak, walaupun harus menghadapi ketidakpastian untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ada 6 poin penting dari beberapa definisi wirausahawan yang sudah kita bahas tadi, yaitu pertama, mengidentifikasi peluang bisnis, kedua, mengatur sumber daya, ketiga, mengambil resiko keuangan, keempat, berinovasi untuk menciptakan nilai, kelima, bertujuan untuk mencapai profitabilitas, pertumbuhan, dan dampak. Terakhir, beroperasi dalam kondisi ketidakpastian. Sekarang kita akan membahas tentang tenopreneur. Apa itu tenopreneur? Anda dapat melihat definisi tenopreneur dari beberapa ahli pada tabel berikut ini. Seorang tenopreneur adalah seorang entrepreneur atau wirausahawan yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan dan mengelola bisnis yang inovatif. Individu-individu ini menggabungkan keahlian teknis dengan ketajaman bisnis, dengan fokus pada pengembangan produk, layanan, atau model bisnis baru yang didorong oleh kemajuan teknologi. Entrepreneur biasanya beroperasi di industri yang berteknologi tinggi, menggunakan inovasi untuk mendisrupsi pasar dan memecahkan tantangan masa kini. Beberapa poin penting dari definisi entrepreneur tersebut adalah yang pertama, entrepreneur mengintegrasikan teknologi dan kewirausahaan. Kedua, mereka berinovasi melalui teknologi untuk menciptakan peluang bisnis baru. Yang ketiga, umumnya beroperasi di bidang-bidang seperti perangkat lunak, AI, dan teknologi baru. Yang terakhir, fokus pada solusi teknologi tinggi dan disrupsi pasar. Terdapat 2 pertanyaan kunci yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan sebagai entrepreneur. Yang pertama, yaitu masalah apa di masyarakat, konsumen yang ingin Anda selesaikan dengan teknologi. Thomas Alva Edison dengan temuan lampu pijarnya, ia ingin memberikan penerangan kepada masyarakat dengan teknologi lampu pijar tersebut, bukan lilin. Kemampuannya menggabungkan ide-ide teknologi inovatifnya dengan kewirausahaan, menciptakan industri baru dan merevolusi industri yang sudah ada, menjadikannya seorang technopreneur. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang membuat menemuan Anda, diferensiasi produk Anda, yang berbeda dari yang sudah ada di pasar? Thomas Alva Edison menciptakan produk yang bahkan belum ada. Steve Jobs menciptakan komputer yang awalnya hanya digunakan oleh pemerintah dan korporasi dan akhirnya digunakan masyarakat umum. Keunggulan unik yang membedakan produk Anda dengan pesaing yang menyebabkan konsumen atau pelanggan akhirnya memilih produk Anda karena teknologinya lebih canggih, fiturnya yang unik yang tidak ada pada produk lain, kemudahan menggunakan atau user friendly, efisiensi biaya, kualitas atau ketahanan yang lebih baik,
inovasi yang ramah lingkungan, solusi yang terintegrasi all-in-one, pengalaman pengguna yang dipersonalisasikan, dan kecepatan atau waktu penyelesaian yang lebih tepat. Beberapa contoh entrepreneur yang berhasil seperti 1. Google, 2. Facebook, 3. eBay, Skype, Amazon, iTunes, Airbnb, Uber, Gojek, Tokopedia, dan Shopee. Lalu, bagaimana proses entrepreneur melalui startup company? Berikut adalah flowchart yang disederhanakan dari proses entrepreneur melalui startup company atau kita kenal dengan perusahaan rintisan yang terdiri dari 9 tahapan. Pertama, identifikasi peluang bisnis. Peluang bisnis bisa berasal dari kebutuhan atau masalah pasar tertentu. Ini berarti bahwa proses bisnis selalu dimulai dengan mengidentifikasikan peluang tersebut sebelum orang lain melakukannya dan menemukan solusi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan tersebut. Yang kedua, analisis dapat dilakukan dengan mengevaluasi peluang, termasuk ukuran pasar, tren industri, kebutuhan pelanggan, dan pesaing potensial. Eric Ries menekankan pentingnya analisis pasar untuk menghindari pemborosan waktu dan sumber daya pada usaha yang tidak layak. Ketiga, mencari solusi. Cari dan kembangkan solusi potensial yang dapat mengatasi masalah dan menjawab peluang yang teridentifikasi melalui brainstorming kah, membuat prototipe, dan menyempurnakan ide untuk membentuk solusi konkret terhadap masalah dan menangkap peluang. Blank S membahas perlunya pencarian dan pengulangan yang terus-menerus sampai solusi yang layak ditemukan. Faktanya, banyak perusahaan rintisan baru yang didirikan setiap hari berdasarkan ide seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan. Betapapun singkatnya ide tersebut. Tentu saja ide semacam itu tidak selalu murni fungsional. Saksikan saja berbagai permainan komputer yang kini membentuk industri hiburan global yang sangat besar. Yang keempat adalah perencanaan. Setelah gambaran keseluruhan sudah jelas, barulah rencana bisnis dipersiapkan dan dijalankan. Rencana bisnis yang terstruktur, yang baik, yang mencakup tujuan bisnis, strategi, rencana pemasaran, proyeksi keuangan, dan pedoman operasional. Perlu diperhatikan bahwa keberhasilan seluruh usaha bisnis selalu bergantung pada kualitas rencana bisnis dan implementasinya yang andal. Rencana bisnis disoroti dalam Business Model Generation oleh Osterwalder dan Pigneur sebagai hal yang sangat penting untuk menyelaraskan sumber daya dan menentukan metrik keberhasilan. Yang kelima, men-setup atau mengatur, mendirikan bisnis secara legal, memperoleh sumber daya yang diperlukan, misalnya teknologi, karyawan, dan bersiap-siap untuk beroperasi. Dengan asumsi bahwa pendanaan telah diperoleh, langkah pertama dari implementasi rencana bisnis adalah mendirikan perusahaan baru. Langkah ini melibatkan peluncuran resmi startup, termasuk mendaftarkan perusahaan, mendapatkan pendanaan, dan membentuk tim. Perusahaan ini bisa sepenuhnya independen atau bisa juga terhubung dengan perusahaan yang sudah ada. Dalam kasus terakhir, ini disebut perusahaan spin-off. Paul Graham P. menekankan pada persiapan yang tepat dengan tim dan sumber daya yang tepat. Yang keenam, eksekusi. Mengoperasikan bisnis, membawa produk atau layanan ke pasar, eksekusi adalah tentang memberikan solusi kepada pelanggan dan mengelola operasi. Pengusaha harus fokus pada kualitas produk, layanan, pelanggan, dan umpan balik dari pasar. Eksekusi yang sukses membutuhkan tindakan disiplin dan fokus pada peningkatan berkelanjutan. Ketujuh, pengujian produk atau layanan di pasar untuk mendapatkan umpan balik. Pengujian produk atau layanan ini mencakup peluncuran produk di lingkungan yang terkendali untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan. Memahami permintaan pasar
dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. RIS memperkenalkan konsep pembelajaran yang divalidasi melalui pengujian pasar untuk menyempurnakan penawaran dan menghindari kesalahan yang merugikan. Yang kedelapan, analisis hasil tes untuk menilai dan memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak atau kurang berhasil. Analisis melibatkan refleksi dari umpan balik dari pelanggan, data kinerja, dan efektivitas bisnis secara keseluruhan untuk menentukan apakah diperlukan penyesuaian segera setelah solusi dikembangkan dan diuji secara menyeluruh hingga mencapai bentuk dan fungsionalitas akhir. Solusi tersebut dapat diperkenalkan ke pasar. Sesuatu yang biasanya dilakukan secara bertahap dalam versi pertama. Hasilnya dianalisis dan melalui proses berulang-ulang, solusi tersebut dioptimalkan untuk pasar tertentu. Blank S menekankan pada analisis umpan balik dan metrik pelanggan untuk mengidentifikasi pivot atau penyesuaian yang diperlukan. Terakhir, optimalisasi. Terus mencari, mencoba, dan menyempurnakan solusi, pendekatan atau model bisnis sehingga Tenopreneur menjadi berkelanjutan dan menguntungkan. Optimalisasi ini memastikan startup dapat diskalakan dan dapat mencapai profitabilitas jangka panjang. Optimalisasi dapat melibatkan perubahan modal bisnis, memodifikasi produk, atau memasuki pasar baru. Demikian video tentang Tenopreneurship. Sampai jumpa di video berikutnya.